Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qalu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton YouTube yang saya hormati semuanya dimanapun berada, di kesempatan rekaman video saya pada saat ini saya ingin memperkenalkan diri, memperkenalkan channel saya, yang mudah-mudahan materi yang saya sampaikan di video yang pertama ini nanti bisa berlanjut untuk hal-hal yang lebih positif, baik itu yang bersifat pesan, bersifat pembelajaran, ataupun hal-hal lain yang mungkin sifatnya bisa memberikan pesan-pesan, di samping juga untuk hiburan bagi kita semua. Dan intinya adalah silaturahmi, karena dengan silaturahmi kita bisa mendapatkan hikmah yang begitu dahsyat dari silaturahmi, termasuk silaturahmi melalui YouTube ini. Karena yang namanya silaturahmi itu bukan hanya kita bertemu muka langsung berjabat tangan, tapi melalui media-media sosial, melalui telepon, melalui YouTube, melalui Facebook. Itu kalau kita niatkan untuk silaturahmi, niat silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dinilai sebagai hikmahnya silaturahmi. Maka dengan demikian, karena kita bersilaturahmi, kita akan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ya, disiapkan badan, karena berkah dari silaturahmi itu. Dan itu bisa dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman kita. Contohnya, apabila kita silaturahmi itu, misalnya kita silaturahmi berkunjung kepada teman kita, itu akan memurahkan rezeki. Kenapa? Ketika kita berkunjung kepada teman, kita dapat informasi pekerjaan. Yang jelas ketika kita berkunjung ke rumah teman, mungkin teman kita baik hati memberikan kita minuman, makanan. Nah, itu rezeki. Artinya dengan silaturahmi kita menambah rezeki. Dengan silaturahmi kita bisa menyehatkan badan juga, ya, sehat badan. Kita mengunjungi teman, kita berjalan, kalau kita mau berkunjung itu, kita pasti akan mengeluarkan tenaga, pikiran. Nah, ini akan menyehatkan kita, merangsang otak-otak kita, merangsang sel-sel tubuh kita, menambah daya tahan tubuh kita. Maka kita akan sehat badan dan panjang umur, ya. Nah, itu ya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa dulu nih, ya, para YouTuber, subscriber, tolong di subscribe video saya ini, di like, kemudian di komen, dibagikan. Kalau sudah di subscribe, jangan diklik lagi jadi unsubscribe, nah, sayang ya. Jadi kalau sudah subscribe, like aja, komen, atau dibagikan video-video yang saya upload di channel YouTube saya. Ada 2 channel, ya. Nah, ada 2 channel. Kenapa jadi ada 2 channel YouTube saya ini? Nah, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari YouTube ini, ya. Yang paling berkesan adalah pengalaman saya betapa YouTube ini menghargai hak cipta orang lain. Kemarin saya coba-coba memasukkan dokumentasi, ya, dokumentasi. Jadi sebelum ini saya belum pernah ada merekam video saya sendiri yang asli rekaman saya, ya, materi-materi dari saya. Saya hanya Utuh Banjar ini hanya memasukkan file dokumentasi YouTube itu berupa rekaman dokumentasi video saya yang lama, sekedar untuk belajar, termasuknya juga belajar, ya. Nah, ternyata ketika saya memasukkan beberapa di antara dokumen video itu,
saya sangat terkejut ketika timbul di menu pembatasan bahwa video ini sedang dibatasi dengan klaim hak cipta, ya, ada klaim hak cipta. Padahal itu video saya, rekaman saya. Oh ternyata waktu saya merekam video itu ada background musiknya, ya, background musik. Musiknya itu yang ternyata adalah hak cipta orang lain. Padahal kan aslinya suara saya. Nah, kemudian ada juga saya upload. Saya sudah tahu nih, musik itu ciptaan orang yang sudah ada copyrightnya, ya, copyrightnya, ada hak ciptanya gitu ya, sehingga diklaimnya dibatasi dengan klaim hak cipta oleh YouTube, di aplikasi YouTube secara otomatis gitu. Kita setelah upload langsung kena, karena ada musiknya, itu musik yang merupakan hak cipta orang lain. Tapi ketika saya coba lagi dengan musik yang sebenarnya musik itu dimainkan oleh anak-anak kita secara langsung, ya, secara langsung mereka sendiri yang mainkan gitarnya, ininya, tapi lagu yang dimainkan itu lagu orang. Saya upload, kena juga klaim klaim hak cipta, ya. Nah, ini pengalaman saya yang sangat berharga terhadap YouTube ini, yang sangat menghargai hak cipta orang lain, ya, sehingga saya bikin 2 channel. Kenapa saya kenapa saya bikin 2 channel YouTube untuk saya sendiri, untuk Utuh Banjar, ya, untuk Utuh Halus, Utuh Kacil, itu ada 2 channel. Nantinya tuh yang satunya tuh khusus saya gabungkan untuk semua video saya. Kemudian yang Utuh Kacil Jambur ini merupakan nama yang disarankan oleh teman saya, Bunda Musinah, ya, ganti dengan nama Utuh Kacil aja ya katanya, ya. Jadi saya bikin channel dengan nama Utuh Kacil yang satunya. Nah, ini nanti khusus untuk yang rekaman asli dari saya, itu channel Utuh Kacil. Nah, ini pengalaman saya pertama kali belajar untuk masuk ke dunia YouTube. Pengalaman pertamanya adalah menghargai karya orang lain. Nah, jadi sekecil apapun, kalau ada karya orang lain masuk ke dalam karya kita, oleh YouTube itu langsung diklaim. Dan ini ada positif negatifnya, ya, ternyata ada positif negatifnya. Negatifnya bagi saya, ini video rekaman saya, ya, semuanya suara anak saya misalnya, kan, lagi baca puisi, lagi baca pidato, kan murni ciptaan saya, tapi ada background musiknya di belakang. Setelah selesai saya upload, saya masukkan ke YouTube, langsung keluar. Beberapa saat setelah masuk YouTube langsung klaim hak cipta. Nah, ada teguran hak cipta, ya, kita memakai hak cipta orang lain. Nah, itu keluar pesan, video ini tidak bisa dimonetisasi katanya, kan. Segala penghasilan dari video ini akan diserahkan kepada orang yang mempunyai hak cipta terhadap musik yang ada pada saat kita merekam itu. Loh, kan semuanya habis. Berarti hak cipta kita diambil juga. Kenapa? Karena tercampur dengan hak cipta mereka. Habis semua punya kita, itu negatifnya habis, kan, kita. Kenapa? Kalau gitu ya kita hapus aja video, ya, enggak usah lah, ya, biarlah kita berkarya untuk orang lain, kata Bapak. Karena kita biarlah juga kita menghargai orang lain dengan memakai video mereka, lalu memakai musik mereka di video kita. Biarlah video kita diambil oleh mereka, tidak apa-apa juga, kan. Ya, nantilah bikin lagi video-video yang sekiranya tidak kena klaim hak cipta itu, dengan menggunakan musik-musik yang tidak berhak cipta, yang tidak punya copyrightnya, ya. Tuh, mudah-mudahan yang akan datang kita bisa bikin video-video seperti itu. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang berikutnya itu sekilas, ya, tentang asal usul kenapa saya punya 2 channel, ya, dengan nama Utuh Halus Jambur dan Utuh Kacil Jambur. Sama-sama panggilan untuk orang Banjar, Utuh
utuh kecil, itu panggilan untuk orang Banjar. Makanya dalam rekaman YouTube saya kali ini saya berusaha untuk tidak meninggalkan habis adat istiadat Banjar, bahasa Banjarnya, gaya Banjarnya, logat Banjarnya, baju sesirangan. Ya ini kan Banjar juga kan. Nah, jadi mudah-mudahan yang akan datang bisa lebih Banjar, ya, lebih ke Banjar-Banjaran. Tapi karena kita adalah di Indonesia, ya juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi campur aja, ada apa-apa bahasanya ya. Mohon maaf para pendengar YouTube saya, para penonton YouTube saya, pendengar dan penonton. Ya, mohon maaf kalau saya ini tercampur-campur antara bahasa daerah dan bahasa Banjar, ya. Nah, jadi saya memotivasi juga untuk semua teman-teman, ya, untuk bisa memanfaatkan YouTube ini sebaik-baiknya. Bukan hanya sebagai sarana silaturahmi seperti yang saya sebutkan tadi, juga bisa untuk media pembelajaran. Kita bisa untuk memasukkan materi belajar kita ke YouTube, ya, kita rekam penjelasan kita. Jadi ketika kita menjelaskan terhadap murid, mungkin bagi yang jadi guru, kan kita tidak susah-susah lagi menjelaskan ulang materi itu ketika kita menyampaikan lagi materi itu di sesi yang berikutnya. Kita tinggal putarkan video kita, ya, melalui YouTube. Kalau direkam, disimpan di laptop bisa hilang. Nah, kalau di YouTube masih ada kan YouTube, kalau komputernya terhapus, terformat, rekaman kita masih ada di webnya punya YouTube, kecuali channel kita diblokir oleh mereka karena pelanggaran ya, terutama pelanggaran hak cipta tadi, ya. Jadi selama itu tidak kita lakukan, insya Allah aman dan ada cadangan penyimpanan data kita untuk media pembelajaran kita, untuk media silaturahmi kita, untuk menyampaikan berbagai macam pesan, keluh kesah kita melalui YouTube. Oke, para penonton YouTube, jadi utuh kecil Jambur ini adalah orang Banjar yang ingin belajar menjadi YouTuber. Mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi YouTuber yang bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan marilah kita saling mendukung, ya, saling mendukung dengan cara kita motivasi teman-teman semuanya untuk memanfaatkan YouTube ini. Jangan hanya dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak baik, kita imbangi dengan kita gunakan untuk hal-hal menyampaikan hal-hal yang bersifat positif. Ayo kawan-kawan semuanya, kita bergabung di YouTube, ya. Kita masukkan materi-materi untuk pesan-pesan agama, pesan-pesan moral, pesan-pesan budaya, pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan keindahan, ya, musik, segera, ya. Nah, semuanya bisa kita masukkan melalui YouTube ini dan abadi di dalam YouTube selama channel kita masih tidak diblokir, ya. Nah, jadi kawan-kawan mohon supaya channel saya ini tetap ada, ya, tetap ada. Tolonglah didukung dengan cara subscribe, kemudian like ya, jangan ya, nah, jangan yang ini ya, ini like ya, ini di like berarti kan, biar juga punya saya tetap didukung, ya. Karena kan punya orang masing-masing punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelebihan. Kalau kita ingin menyukai seseorang, maka kita jangan memandang kejelekannya, kita harus pandang kelebihannya, sisi kelebihannya, supaya kita saling silaturahmi. Tapi kalau kita melihat kekurangan, berarti kita jadi kalau ingin menyukai seseorang, ambil yang baik-baiknya, yang kalau baiknya buang, yang tidak bagusnya dibuang, yang baiknya kita nikmati, kita ambil hikmahnya, kita pelajari dan kita amalkan. Nah,
Jadi mudah-mudahan video yang pertama kali saya ini mendapat dukungan dari kawan-kawan semua, para penonton semua, supaya kita bisa saling mendukung, memanfaatkan, mendayagunakan, ya, saling bersilaturahmi, sedekah ya. Kenapa sedekah saya bilang? Dengan niat sedekah kita mensubscribe, itu menghidupkan channel orang, sedekah, dan akan dibalas 10 kali lipat. Seandainya channel itu nanti akan menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain, maka kebaikan bagi orang lain itu akan juga dirasakan nanti, akan juga dinikmati nanti oleh yang mensubscribe itu. Jadi ada hukum alam ya, ada namanya hukum karma. Barang siapa berbuat baik walaupun sebesar biji zarah, nanti akan merasakan juga ya. Kalau karmanya dulu itu zaman apa ya, zaman tidak modern. Sekarang karmanya zaman modern. Dulu lambat karena pakai ontak karmanya ya. Nah sekarang sudah pakai pesawat terbang, maka karmanya juga cepat. Kita berbuat baik sekarang, cepat juga kita akan merasakan perbuatan baik kita. Sebaliknya bagi kita yang terlanjur berbuat yang tidak baik, yang merugikan orang lain ya, yang menjelek-jelekkan orang lain, maka kita juga akan segera untuk mendapatkan balasannya, itu hukum alam namanya, hukum karma. Di samping kita memang juga akan mendapatkan hukuman atas perbuatan kita nanti di hari akhir ya, di yaumil akhir nanti. Oke, nah ini nanti akan saya kupas di materi berikutnya. Saya dapat buku Dahsyatnya Kekuatan Silaturahmi. Nanti akan saya upload video resensinya ke para penonton YouTube, teman-teman semua ya, untuk materi berikutnya ya. Terima kasih. Kira-kira untuk perkenalan saya pada hari ini untuk para YouTuber, para penonton semua, cukup sampai di sini dulu ya. Salah dan hilapnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kesan baik dari saya diambil, kesan buruknya jangan diambil. Buang yang buruknya, ambil yang baiknya dari saya ya. Kalau penglihatan pian ulun bungas cangangi, kalau pian melihat ulun kada bungas duki jim. Nah gitu maksudnya. Jadi kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya, dan pada seadanya, dan